Oke MotoGP lover, setelah kita menyaksikan ya tadi malam MotoGP Sprint Race di JRS, nah kita akan sedikit membahas beberapa komentar-komentar yang seru yang diutarakan oleh para juara, para podium, para rider yang berhasil meraih podium ya. Nah, ini untuk reviewnya itu Marc Marquez itu sebenarnya start dari urutan kedua ya, tapi berhasil meraih kemenangan di MotoGP Sprint. Nah, ini bahaya sekali karena Marc Marquez ini sudah 5 kali menang di MotoGP Sprint Race. Nah, ini Pecco belum menang sama sekali, Alex Marquez juga belum menang sama sekali di MotoGP Sprint Race 2025. Nah, untuk Fabio Quartararo ini sebenarnya keren ya karena mampu meraih pole position dan dia di awal balapan juga memberikan perlawanan kepada Marc Marquez ya. Sayang sekali waktu dilawan balik dia mungkin agak kaget dan akhirnya crash. Oke, kita jalannya balapan bisa dilihat di video-video YouTube banyak. Kita bahas komentar-komentarnya, kita sedikit memberikan reaksi ya. Oke, kita bahas dari sang juara dulu, Marc Marquez ya. Marc Marquez itu setelah menang dia mengatakan tentu saja hari ini tidak mudah, terutama dengan suhu hangat ini, perasaannya banyak berubah, namun saya sudah menduganya. Saya sedikit kesulitan di akhir, tetapi saya bisa mengendalikan diri. Dia bilang tidak mudah, padahal itu menurut saya Marc Marquez itu menang dengan mudah ya. Mungkin karena perasaan yang berbeda ya dari perubahan suhu tersebut, dan dia di akhir juga sedikit mengalami kesulitan. Itu bisa dilihat dari gapnya dengan Alex Marquez itu sebelumnya 1,5, tapi di 2-3 lap terakhir itu menjadi 1 detik saja. Terus Marc Marquez juga bilang, saya selalu mengatakan hal yang sama pada hari Sabtu, saya benci balapan sprint karena saya sangat senang. Loh, aneh sekali nih, masa benci sprint alasannya karena senang? Ini buat lawan-lawannya down aja ini. Padahal menang sprint kok benci sprint ya. Tetapi saya ingin mengendalikan emosi saya karena besok adalah hari yang sangat penting. Nah, ini hari main race-nya ya, sangat penting bagi Marc Marquez ya. Terus namun di hadapan penonton ini Anda memiliki kekuatan ekstra. Memang pendukungnya di JRS ini Marc Marquez sangat banyak sekali. Waktu di podium sprint race itu tempatnya podium itu di hadapan para pendukungnya Marc Marquez ya. Jadi memang hype-nya itu sangat meriah sekali. Oke, kita lanjut ke komentar Alex Marquez setelah finish di urutan 2 dan sebelum menerima medali dia diwawancara oleh reporter MotoGP ya. Oke, kita bahas. Tidak mudah finish di posisi kedua. 2 kecelakaan kemarin, 1 cukup besar, tetapi dengan banyaknya orang yang mendorong saya melakukan start ya sangat baik dan menyalip Pecco. Dan menyalip Pecco tersebut adalah titik kunci dari balapan tersebut. Nah, Alex Marquez memang di sesi praktis waktu perebutan kualifikasi itu sempat mengalami crash yang sangat keras ya. Ridernya nggak apa-apa, tapi motornya itu parah sampai menghancurkan itu loh, pelindung yang di pinggir lintasan itu ada pelindung untuk rider kalau crash ya. Itu menyebabkan itu rusak dan menyebabkan red flag ya, jadi ditunda sementara. Oke, lanjut. Dan dia ngomong kalau menyalip Pecco di waktu setelah start itu adalah kunci dia balapan dan bisa bertahan di urutan kedua. Saya merasa tidak enak badan dan kami terlambat dalam latihan. Kami masih harus menempuh sekitar 10 putaran lagi, dan itu mengapa kami memulai sprint sedikit melenceng dari garis finish. Dan saya mencoba untuk tetap fokus mencapai garis finish, dan saya berharap besok dapat melangkah maju seperti yang dilakukan orang-orang hari ini, dan mungkin kami dapat berjuang lebih keras lagi. Nah, ini mungkin Alex Marquez mencoba mengalahkan kakaknya sendiri ya, karena memang itu memang tekadnya sudah lama ya, tapi belum berhasil juga. Sebelum sesi praktis kayaknya itu dari tim Gresini itu juga
memberikan sewer ya sama tim Ducatinya Marc Marquez, itu dikasih stiker di garasinya Ducati itu yang bergambar banteng yang dikendalikan dengan kain merah oleh Alex Marquez. Oke, lanjut ke Pecco ya. Lanjut kita membahas komentar Pecco. Nah, Pecco ini ngomong berada di sini adalah sesuatu yang luar biasa. Memang luar biasa bagi Pecco ya, karena Pecco sudah 3 tahun menang di main race MotoGP Jerez ya. Hanya di Jerez Anda dapat melihat kerumunan seperti ini dan itu fantastis. Memang penonton di MotoGP Jerez kemarin banyak sekali ya, banyak sekali. Nggak tahu jumlahnya berapa tapi banyak sekali kalau dilihat dari video balapan kemarin. Jadi saya sangat senang dan berada di podium sprint di sini untuk kedua kalinya. Ya, walaupun posisi ketiga tapi Pecco sangat senang ya. Saya perlu bekerja keras, saya perlu meningkatkan performa. Mereka berdua tampil lebih baik dari kami dalam balapan sprint. Maksudnya Marquez Brother ya, yang tampil lebih baik daripada Pecco dan semua pembalap. Kami perlu meningkatkan performa, tetapi selangkah demi selangkah kami semakin dekat. Kami harus terus bekerja keras. Besok adalah hari yang baru dan kami akan mencoba. Nah, ini mungkin Pecco akan mencoba di balapan main race ya. Memang tekadnya Pecco itu menang di Jerez karena akan mencetak rekor kemenangan 4 kali berturut-turut jika dia menang. Selain itu dia juga bisa menghilangkan statement orang-orang kan banyak, wah semenjak Marquez datang ke Ducati Pecco jadi melempem. Memang kenyataannya seperti itu ya, tapi walaupun di Amerika kemarin Pecco menang tapi kan Marc Marquez crash. Nah, itu banyak orang-orang yang bilang karena kalau Pecco itu hanya mendapat kemenangan dan runtuh. Lah ini kan kalau menang di Jerez dengan kondisi Marc Marquez bisa sampai finish atau podium 2 atau 3 atau gimana, nanti kan statement orang kan akan membantah statement orang kalau di kemenangan di Austin itu hanya kemenangan durian runtuh ya. Selain yang satu, selain Pecco bisa menang 4 beruntun, tapi dia yang kedua dia juga bisa menang dengan Marc Marquez, sehingga dia bisa mengembalikan mentalnya. Karena menurut saya ya mental Pecco ini ya agak sedikit kena ya, karena ya memang Marc Marquez ini super power mas, super power sekali. Oke, kita akan kasih tambahan dari Fabio Quartararo ya. Ini keren sekali sebenarnya Fabio Quartararo ya, karena dengan kondisi motor yang tidak lebih baik dari Yamaha, dari Ducati itu jauh lebih buruk dari Ducati ya, tapi dia memakai Yamaha dengan segala konsesinya, segala pengujiannya, dia bisa pole. Itu merupakan peningkatan yang sangat drastis bagi Yamaha dan timnya ya. Keren sekali. Dengan pole ini juga mengembalikan mental Quartararo, dia bisa bersaing dengan pembalap Ducati. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi nanti nonton MotoGP di malam hari ini. Nah, kita nanti akan bahas lagi di video selanjutnya ya. Nanti kalau ada yang seru-seru di MotoGP kita bahas lagi. Jangan lupa di subscribe, follow, subscribe.